Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini edisi santai sobat ya. Santai, tetapi saya akan memberikan sedikit wedaran ya, ataupun bisa dikatakan sambil santai ya. Saya sambil mencoba menebak istilahnya salah satu sifat kalian ya, kalau dilihat berdasarkan hari kelahiran ya. Sekali lagi ya, saya akan mencoba menebak ya salah satu sebuah sifat ya, maksudnya salah satu dari beberapa sifat yang kalian punya ya, berdasarkan hari kelahiran ya. Nanti akan saya coba tebak ya, sambil santai dulu sobat ya. Dan ini bukan bukan masalah pembacaan tarot ya sobat ya, bukan pembacaan tarot ya. Sekali lagi ya sobat ya, ini edisi santai ya. Ketika nanti saya bacakan ya, lebih tepatnya gini, ketika nanti saya saya omongkan ya, saya bicarakan itu nanti resonate apa tidaknya ya tebakan saya mengenai sifat kalian ya. Kalau saya tebak dari hari kelahiran kalian itu resonate apa tidaknya, bagaimana nanti ya kalian sendiri yang menyikapi ya, istilahnya seperti itu ya. Percaya dan tidak percaya ya, tepat dan tidak tepat, resonate dan tidak resonate, itu nanti tergantung bagaimana kalian menyikapinya, kira-kira seperti itu ya. Yang jelas saya hanya sekedar bisa menghibur ya. Kalau kalian menganggap ini hiburan ya monggo silakan, saya juga senang ya ketika kalian menganggap ini hiburan. Berarti saya juga tidak ada beban gitu loh ya, istilahnya seperti itu. Yang jelas kita santai dulu sobatnya. Nanti saya akan lihat ya, sebentar ya, biar sahabat saya datang ya. Untuk yang bisa dikatakan untuk seseorang yang indigo ya, ini sedikit saya kasih penyampaian dari segi spiritual mungkin ya, supranatural. Yang mempunyai indigo ataupun indera keenam nanti bisa bisa melihat ya di sebelah saya ya. Ini ada seorang sahabat saya ya, sahabat anak kecil ya, bisa dikatakan dari Belanda ya, kira-kira seperti itu. Saya sendiri juga nggak tahu karena saya diikuti sudah lama ya. Dia masih kecil ya, istilahnya itu dari negara Belanda ya, kira-kira seperti itu. Bisa disebut namanya, kalau kita itu bisa hodam ya, ataupun korin ya, ataupun sejenisnya, terserah ya. Yang penting dia baik ya, suka membantu ya, kira-kira seperti itu ya. Santai sejenak sobatnya. Oke ya, saya akan mulai ya. Bismillah. Oke, udah ya. Ya, dia sudah hadir ya. Saya akan shuffle dulu sobat ya kartunya ya. Yang jelas kan hari lahir itu kan pasti ada 7 ya sobat ya. Ya, saya akan ambil acak 7 kartu ya.
karena kan hari lahir kan jelas ada 7 mulai Senin sampai Minggu kan, seperti itu ya. 2 3 ya, biar cukup ya, agak saya dempetkan kartunya sobat ya. 4 5 6 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke ya. Sudah ada 7 ya sobat ya. Sudah ada 7 kartu. Ini yang sebelah sini ya. Sebelah sini saya awali hari Senin ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Sekali lagi ya, ini saya awali sama hari Senin ya, biar saya dibantu kasih info ya sama sahabat saya ya. Sebetulnya dia masih kecil ya sobat ya, bisa dibilang kalau manusia itu ya anak-anak ya, seperti itu ya, masih kecil ya. Oke ya sobat ya, saya akan menebak ya, sekali lagi ya, ini hiburan ya, hiburan, tetapi yang sudah saya katakan tadi ya, jika itu resonate atau benar ya syukur alhamdulillah, jika salah anggap saja ini hiburan ya, tergantung bagaimana nanti kalian menyikapi ya secara pribadi dengan sudut pandang yang berbeda kan, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Ketika kalian ya, sekali lagi, ketika kalian menganggap ini hiburan ya, ya saya makin senang ya, jadi saya juga tidak ada beban ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, kita akan buka yang mulai hari Senin ya. Ada tulisan prayer ya, bisa dilihat sobat ya, prayer ya. Ini prayer ini kalau dilihat dari sifat ya, salah satu sebagian sifatnya seorang yang lahir pada hari Senin ini muncul tulisan prayer ya tadi ya. Prayer itu bisa diartikan doa sobat ya. Mungkin orang yang apa ya, yang sering maaf ya, bukan yang sering ya mungkin seseorang yang lahir di hari di hari Senin itu ya, lebih tepatnya itu suka berdoa ya, biarpun tidak sering itu dia suka berdoa mungkin ya, apa yang menjadi hajatnya kebanyakan dia sering melimpahkan untuk berdoa daripada bisa dikatakan daripada curhat sama orang, kira-kira seperti itu ya. Seperti itu, dia mudah sekali untuk berdoa, meminta kepada Sang Pencipta ya tentunya ya. Dan di sini juga sebagian terbaca ya, karakternya itu bisa dikatakan penyayang ya kalau hari Senin ya, seperti itu. Selain dia suka berdoa ya, bukan sering ya, tetapi suka gitu aja ya, suka berdoa untuk mencapai keinginannya ya, dibandingkan sharing dengan orang-orang. Di sisi lain dia itu yang mempunyai kelahiran hari Senin itu mempunyai sifat penyayang ya, sekali lagi penyayang orangnya kalau lahir di hari Senin ya, seperti itu ya. Semoga saja benar ya sobat ya. Sekali lagi ya, jika pun ini dianggap hiburan ya, SOP tidak masalah. Semoga resonate ya. Ya, bisa ditangkap ya. Sekali lagi untuk seseorang yang lahir pada hari Senin ya, kebanyakan ataupun pada umumnya itu dia itu suka berdoa. Apapun segala permasalahannya ya, ketika dia menginginkan sebuah solusi ataupun pencapaian yang diinginkan, dia selalu mewujudkan dengan cara berdoa daripada bersharing sama teman-temannya atau keluarga atau apalah. Kebanyakan besar kira-kira seperti itu ya. Dan sekali lagi juga mempunyai sifat dia itu penyayang sama siapa saja. Dia selalu tebarkan rasa kasih sayang, seperti itu ya. Entah itu teman ya, entah itu kalau dia istilahnya anak kedua, dia selalu menyayangi adik-adiknya ya. Ketika yang sudah menikah, dia selalu menyayangi istrinya, kira-kira seperti itu. Yang jelas pokoknya penyayang ya, gitu aja ya, biar tidak bingung-bingung ya. Itu fix ya, hari Senin ya, bisa dipahami ya. Untuk masalah pekerjaan ya, ini sebentar ya. Barusan dibisikin ya. Ini untuk masalah pekerjaan ini kalau bisa itu jangan
dagang ya kalau hari Senin ya, gitu loh. Maksudnya itu dagang itu kan banyak ya, maksud saya saya ralat ya, dagang boleh, tetapi kalau kita mengatakan dagang atau berjualan itu kan banyak ya macamnya. Tetapi hari Senin ini jangan berjualan atau dagang yang bersifat yang bersifat mudah basi ya, contohnya makanan itu ya. Kalau kita jual nasi ya semuanya itu kan sejenis makanan yang mudah basi ya, itu jangan ya, kalian mengalami kerugian di situ nantinya gitu loh ya. Jadi istilahnya kalau orang Jawa sih mengatakan tidak cocok ya seperti itu ya, karena saya sendiri juga orang Jawa ya, seperti itu ya. Jadi kalau mencoba berdagang istilahnya jualan nasi itu sak gebrakan ya, kata orang, kalau orang Jawa bilang itu hanya satu gebrakan saja, itu kelihatannya pertama buka itu bisa dikatakan lancar, terus tambah lama itu akhirnya surut, mengalami kerugian, dan itu tidak akan terasa ya, seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit yang awalnya bangkit ya, laris ya, lancar, nanti lama-lama akan turun. Nah, itu tanpa disadari biasanya ya. Kalau seseorang yang menyadari pasti akan tahu ya, bahwa saya ini mungkin tidak cocok jualan nasi ya, kira-kira seperti itu ya. Ya sekali lagi ini rasional dan tidaknya ya, tergantung bagaimana kalian menyikapi ya. Seperti itu ya. Ini hanya sekedar obrolan intermezzo ya sobat ya. Bisa dikatakan obrolan membawa manfaat ya. Yang penting kita nggak ngerasani seseorang yang jelek-jelek kan tidak masalah hukumnya sobat ya. Saya hanya mengedukasi dan mengasih solusi aja ya. Kita buka ya yang hari Selasa ya, Senin sudah ya Fik ya. Ini kalau berdasarkan hari kelahiran hari Selasa ya, orangnya seperti apa ya sifatnya ya. Ini ada joy ya, bisa dilihat ya sekali lagi ya, ini tulisan joy sobat ya, seseorang lagi bersenang-senang atau menari itu ya. Ini kalau hari Selasa ini biasanya salah satu sifatnya sih bisa dibilang cemburuan ya gitu loh. Jadi mudah cemburu seperti itu ya. Ketika dia masih pacaran mungkin ya akan mudah cemburuan juga, ketika sudah menikah juga begitu ya, cemburuan. Jadi istilahnya itu sifat posesifnya itu tinggi seperti itu ya. Jadi sifat pengontrolan terhadap pasangan itu bisa dibilang tinggi ya, kadang sering-sering dikontrol, entah melalui sosmed, entah melalui apa, selalu diikuti gitu loh. Ada yang bisa dibilang di ghosting ya, seperti itu ya. Jadi diam-diam melihat ya, entah melalui Facebook, entah melalui apa, dilihat bagaimana perkembangannya, selalu kepo lah, bisa dibilang seperti itu. Itu kalau hari Selasa ya. Sekali lagi sifatnya itu lebih dominan kecemburuan orangnya gitu loh ya. Kalau hari Selasa sekali lagi ya, jangan marah ya, ini hanya bisa dibilang hiburan ya, monggo jika resonate ya, alhamdulillah seperti itu. Karena saya akan berbicara apa adanya ya. Seperti itu ya. Kalau Selasa itu lebih dominan sih cemburuan, biarpun dia mempunyai sifat sifat yang terkadang itu ceria atau senang dengan dirinya sendiri. Yang penting saya happy, yang penting saya senang dengan diri saya. Itulah yang biasanya lahir pada hari Selasa. Yang terbesar itu tadi ya, cemburuan ya. Itu juga katanya sahabat saya seperti itu. Oh gitu loh, cemburuan ya. Kalau masalah dagang ya, sebentar ya. Oke ya. Ini kalau muncul lagi ya, kalau masalah ini sama ya, dagangnya bisa dagang ataupun jualannya. Ini disarankan ya sama sih seperti hari Senin ya. Jangan yang terindikasi makanan ataupun yang mudah basi ya. Kalau di sini
apa ya, tadi lebih dominan bisa baju ya, bisa jualan baju ya. Sama ya, intinya sama yang hari Senin ya, tinggal diikuti saja karena sama-sama tidak cocok untuk yang istilahnya mau berjualan, mau bekerja sebagai jualan nasi ataupun makanan yang mudah basi ya, jangan ya. Sama, hampir mirip seperti hari Selasa ya. Kalau di sini dikuatkan apa ya, yang hari Selasa ini bisa dari sejenis garment mungkin ya, kain mungkin ya, baju ya, seperti itu ya. Ya, sama seperti hari Senin, hampir mirip lah seperti itu ya. Bisa baju, bisa pokok sejenis kain, sejenis garment. Nanti bisa jadi apa ya, insya Allah akan bisa mendapat perkembangan yang bagus ya, kira-kira seperti itu sih. Tufik ya untuk hari Selasa ya, sudah bisa ditangkap ya. Ya, jadi sekali lagi Senin itu penyayang ya, penyayang orangnya. Hari Selasa ini biasanya mudah cemburu, posesif ya, sering mengontrol ya. Itu ya. Dari segi pekerjaan tadi sudah ya. Itu ya. Sekarang kita buka hari Rabu ya sobat ya. Seperti apa ya? Renewal ya. Bisa dilihat sobat ya, ada tulisan renewal ya. Ini seseorang apa ya, lagi meditasi nih kelihatannya ya. Dan renewal ini bisa diartikan pembaruan ya sobat ya. Pembaruan ya, maksudnya itu mungkin seseorang yang lahir di hari Rabu ini ketika mengalami suatu permasalahan yang rumit ya, dia mencoba untuk cepat-cepat ingin memperbarui ya, ingin mengulang. Kalau HP itu ingin direfresh ya, jadi ditinggalkan ya masa-masa lalu, masa-masa yang kelam, yang buruk itu dihilangkan semua. Dia mencoba menghilangkan dan dia mencoba untuk berusaha memperbarui ya, seperti itu ya, salah satu sifatnya. Dan juga di sini apa ya, suka menghibur ya sobat ya, hari Rabu ini suka menghibur seseorang yang lagi bersedih. Mungkin kalau kita berteman ya, terus apa ya, salah satu dari teman kita itu suka menghibur ya, bisa jadi di hari Rabu. Bisa jadi kalian yang dalam hal ini mungkin kalian punya teman dan kalian suka menghibur ya, itu bisa jadi kalian hari Rabu lahirnya, kan seperti itu. Jadi tidak bisa melihat teman itu susah atau sahabat susah atau orang lain susah. Kita ini yang hari Rabu ini biasanya apa ya, terkoneksi ya, istilahnya terkoneksi dengan selalu ingin menghibur biar tidak sedih, kan seperti itu juga baik sobat, istilahnya seperti itu ya. Di samping tadi saya mengatakan karakternya itu salah satunya dia ingin segera apa ya, selalu ingin mempunyai perbaruan dalam kehidupan ya, yang saya bilang barusan. Ketika ada masalah ataupun ada kesalahan, dia mencoba cepat ingin memperbarui, itu yang hari Rabu ya. Dia tidak mau adanya suatu kesalahan mengulang lagi atau diulang lagi. Dia mencoba ingin memperbarui seperti itu. Dan salah satunya juga dia mempunyai sifat penghibur atau menghibur seseorang ya. Dikala seseorang itu mungkin sedih ya, susah, atau bisa teman kita atau saudara kita atau orang lain yang kita kenal, kita ini terpancing dan terkonek untuk selalu bisa menghibur orang-orang yang bersedih, kira-kira seperti itu. Dan kalau jualan ya, misalnya mau apa istilahnya, bukan jualan sih, pekerjaan ya lebih tepatnya. Bentar ya, saya tanyakan cocoknya apa ini ya di hari Rabu nih. Biasanya sih rata-rata sih tepat ya, dari tebakan teman saya ini biasanya tepat. Banyak yang saya kasih saran ya, kalau di dunia nyata ya alhamdulillah juga banyak yang berhasil. Oke ya. Ini kalau hari Rabu ini biasanya apa ya, yang cocok ini katanya sih yang berhubungan dengan air ya, gitu. Jadi yang berhubungan dengan air itu apa ya, banyak ya istilahnya, seperti apa ya, minuman ya, mungkin jual minuman ya, bisa es, bisa
jus ya, es jus atau apa, kan seperti itu ya, gitu loh Kak. Yang jelas katanya sih berhubungan sama air nanti kelihatannya akan bagus jangka kedepannya. Kan seseorang yang bekerja itu kan apa ya, harus bisa melihat jangka panjangnya, jangan dilihat jangka pendek atau secara yang saya tadi bilang secara gebrakan saja, laris ya lancar, tiba-tiba semakin hari semakin bulan menyurut turun. Kan tidak seperti itu ya, yang dicari itu kan jangan jangan satu gebrakan ya, istilahnya seperti itu. Jangka panjangnya itu seperti apa, kan seperti itu kalau orang bekerja ya, kalau menurut saya sih itu. Jadi hari Rabu ini pantasnya kalau bekerja ini kelihatannya yang berhubungan dengan air ya, yang bersifat air ya, apa itu terserah ya, yang penting sudah saya kasih contoh saja. Bisa jualan es kan seperti itu, bisa jualan air, apa istilahnya air isi ulang lah ya, yang jelas air kan seperti itu ya. Bisa minuman ya, es jus apa kan seperti itu, tidak masalah kalau itu. Itu ya fix ya, kalau saat Senin, Selasa, Rabu sudah ya. Sekali lagi ini jiwanya jiwa penghibur dan ingin memperbaiki, ingin cepat-cepat memperbaiki, karena artinya renewal ini pembaruan itu ya. Sekarang Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, kita buka ya hari Kamis ya, seperti apa ya orang yang lahir pada hari Kamis ya. Sebagian dari salah satu sifatnya ini ada balance sobat ya, bisa dilihat ya, ada seseorang memegang timbangan itu ya. Balance ini kan bisa diartikan harus seimbang sobat ya. Jadi orang yang lahir hari Kamis ini biasanya ya selalu menginginkan suatu keseimbangan dalam hidup ya. Seperti itu ya. Ya bisa jadi apa ya, ketika mungkin sesuatu bagi dia ya, yang lahir di hari Kamis ini, bagi dia ya istilahnya kok ini situasinya terasa panas. Nah ini orang yang lahir hari Kamis ini biasanya tidak mau adanya suatu yang panas itu tadi, dia langsung segera bertindak ingin mengimbangi ya. Jadi dia tidak mau berdiam ya, seperti tidak mau berdiam adanya situasi. Ketika situasi itu dirasa tidak bagus, dia selalu mengimbangi, seperti itu. Kan ada seseorang biasanya ya sudah, kalau kita rasakan begini ya begini ya, itu kan tidak mengimbangi namanya. Kalau yang mengimbangi itu dia akan mencari cara ya, bagaimana cara untuk mengimbangi situasi dan kondisi itu ketika merasakan ketidaknyamanan. Itu biasanya hari Kamis ya. Nah begitu loh. Dan salah satunya juga apa ya, orang yang lahir di hari Kamis itu orangnya kalem ya, lemah lembut biasanya seperti itu ya, kalem lah bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi tidak mau terpancing atau emosi yang galak, yang meledak-meledak, tidak ya. Kalau hari Kamis sih kebanyakan seperti itu, kalem ya orangnya ya. Ya sekali lagi ya, bisa ditangkap ya untuk seseorang yang lahir di hari Kamis ya, itu biasanya seperti itu ya. Oke ya, saya lihat masalah faktor pekerjaannya yang cocok di bidang apa ya. Iya. Kalau Kamis ini katanya apa ya? Bisa makanan ya, bisa. Makanan juga bisa, cuman yang berhubungan dengan jasa ya, bisa ya untuk yang hari Kamis ini ya. Yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan jasa ya. Seperti itu ya. Kan jasa itu kan banyak ya. Yang penting ya contohnya kan apa ya, menjadi guru itu kan jasa ya. Menurut saya jasa itu. Ya, seperti itu ya. Terus apa ya istilahnya, mau mengurusi apa ya, pekerjaan online mungkin seperti SIM ya, kan itu kan jasa juga gitu, maksud saya seperti itu. Jadi yang berhubungan dengan makanan bisa, jualan makanan bisa ya, dan yang masuk di sektor jasa ya, kira-kira seperti itu. Itu yang hari Kamis ya sobat. Sekali lagi fix ya, sifat dan karakternya sudah ya tadi ya,
lebih banyak kalemnya orangnya kalau Kamis. Kamis, sekarang Jumat ya, kita buka ya, fix ya yang Kamis ya. Sekarang hari Jumat. Kalau menurut tanggal, bukan tanggal, kalau menurut hari kelahiran orang yang lahir di hari Jumat ya, sifat dan karakternya ya, sebagian ini ada tulisan recovery ya. Bisa dilihat sobat ya, recovery ya, ada seperti ada orang suci meniup kunci ya. Ya. Ini bisa apa ya, bisa diartikan recovery ini kan pemulihan ya, beda ya. Kalau renewal ini pembaruan, kalau ini ya hampir sama sih, cuman ini bisa dikatakan pemulihan ya, seperti itu ya. Kalau pembaruan itu kan misalnya apa ya, sesuatu yang nggak baik itu ditutup, diperbarui. Kalau pemulihan ini sesuatu yang nggak baik bukan ditutup, dia bukan dihilangkan, tetapi mencoba untuk dipulihkan kembali ya, beda ya, seperti itu ya. Ini hari Jumat ini biasanya seperti itu ya, sering mengadakan pemulihan ya. Jikapun sesuatu yang terjadi di kehidupan dia dikira kurang bagus, dia cukup memperbaiki tanpa dihapus ya, kira-kira seperti itu, tanpa dikubur atau tanpa ditutup, hanya diperbarui saja, seperti itu. Bedanya pembaruan sama pemulihan hampir sama, tetapi kalau kita teliti ada perbedaan juga gitu. Salah satunya seperti itu ya, orang yang di hari Jumat. Dan juga salah satunya itu mempunyai apa ya, sifat tegas ya, bisa dikatakan tegas ataupun rada pemarah ya. Bisa seperti itu kalau Jumatnya, tegas, rada pemarah ya, bisa dikatakan maaf ya, sedikit cerewet ya, kira-kira seperti itu kalau hari Jumat sih ya. Seperti itu ya. Jadi bagus ya adanya suatu pemulihan ya. Jadi dia sekali lagi tidak menghilangkan ya, tidak menghilangkan kesalahan itu, tidak menutup kesalahan itu, cuma dipulihkan. Saya akan tanyakan ya, pekerjaan yang cocok ya kira-kira seputar apa ya. Oke ya. Katanya sih yang berhubungan apa ya, bisa juga yang berhubungan dengan suatu renovasi ini ya, bisa bangunan ya. Kalau secara garis besar itu yang berhubungan dengan bangunan ya, membangun ya, seperti proyek rumah atau perumahan atau apa. Ini cocok ini ya untuk orang yang hari Jumat ini ya. Itu bisa saja apa ya, memimpin ya, bisa atasan ataupun bisa juga disebut mandor ya, dan juga bisa berkecimpung di dalam dunia masalah renovasi atau pembangunan ya, rumah atau apa. Yang jelas di sini seperti itu ya, katanya ya seperti itu. Itu akan bagus di jangka panjangnya. Jadi kita sekali lagi kalau bekerja itu kan tidak melihat jangka pendeknya ya, tetapi yang kita harus perhatikan jangka panjangnya seperti apa. Kalau jangka panjangnya tidak akan bisa membawa kesejahteraan ya, kita harus berpikir ulang lagi kan, seperti itu ya. Kalau cuma hanya satu gebrakan saja ya, kan kita akan sulit sendiri nanti seperti apa, langkah kelanjutannya kan seperti apa kan, kayak itu. Fit ya yang hari Jumat ya, sudah ya. Di samping dia sekali lagi mempunyai salah satu sifat ingin pemulihan ya, ketika ada kesalahan dia memulihkan, tetapi dia tidak menghilangkan atau tidak mengubur, cuma hanya dipulihkan saja ya. Dan salah satunya juga mempunyai sifat tegas ya, terus rada pemarah dan juga rada cerewet, kira-kira seperti itu ya orangnya. Tetapi dalam hal ini marahnya, tegasnya dan cerewetnya itu benar ya, benar seperti itu. Jadi tidak buta ya, maksudnya itu tidak asal marah, tidak asal tegas, tidak asal cerewet ya, tetapi ada apa ya, ada sesuatu yang diyakini, mungkin ada suatu peneguran yang benar ya. Jadi dia seperti itu orang di hari Jumat itu. Oke ya, kita buka yang Sabtu ya. Ada passion ya. Sabtu ya, passion ya, bisa dilihat sobat ya. Ada wanita sedang apa itu ya,
sedang semangat ya, memberikan mungkin bisa dikatakan nasihat sama orang tua yang lagi duduk itu ya. Ini menggambarkan apa ya, orang yang lahir di hari Sabtu ini biasanya orangnya semangat ya. Kalau punya keinginan selalu menggebu-gebu ataupun gairah ataupun membara ya. Dan di satu sisi juga mempunyai sifat setia biasanya, setia terhadap siapa saja, terlebih-lebih sama pasangan ya. Orang yang hari Sabtu ini kelihatannya setia ya, gitu. Jadi di samping dia itu mempunyai rasa semangat ya, rasa gembira yang tinggi ya, terus semangat ya, dan juga apa ya, setia, salah satunya setia. Dia mudah apa ya, beradaptasi sama pertemanan ataupun sama lingkungan setempat ini, dia mudah beradaptasi ya, seperti itu ya Sabtu ini ya. Oke ya, kita tanyakan masalah pekerjaannya seperti apa ya kira-kira ya. Oke ya. Ini katanya sih kalau hari Sabtu ini bisa apa ya, bisa masuk ke apa ya, kalau pekerjaan itu bisa masuk ke sales mungkin ya, sales, bisa ini guru ya, menjadi seorang guru atau pembimbing ini bisa ya, orang yang lahir di hari Sabtu ini ya, seperti itu ya, pekerjaan yang cocok ya. Bisa guru, bisa suatu pembimbing apalah ya, mungkin ya, bisa namanya pembimbing kan banyak ya, bisa menjadi apa ya, guru ngaji ataupun apa ya, seperti itu. Ataupun bisa sales ya, dia bekerja menjadi salesman ya, karena mungkin dia mempunyai bakat kata-kata yang bagus ya, seperti itu, kata-kata yang licin yang seseorang itu mudah tertarik ya, seperti itu ya. Jadi bagus ya kalau untuk salesman, menjadi seorang yang sales itu bagus, dia mungkin akan banyak apa ya, banyak pesanan mungkin ya, banyak order ya, itu jangka panjangnya bagus, seperti itu, cocoknya di situ ya, hari Sabtu ya. Sekali lagi yang jelas di sini yang kuat adanya unsur kesetiaan, salah satunya sifat yang kuat ya, yang mendominasi itu rasa setia, baik pertemanan maupun secara sudah berkeluarga maupun pacaran ya, sama saja setia, biasanya seperti itu. Dan mempunyai semangat, apapun harus bisa dicapai. Fik ya, sudah ya Sabtu ya. Sekarang hari Minggu ya sobat ya, ada gratitude ya, ya gratitude ya. Ada seseorang apa itu, berdua dan atasnya ada love ya. Ini biasanya orang yang lahir di hari Minggu itu, di hari Minggu ini orangnya sering bersyukur ya, dengan segala situasi ataupun kondisi ya, entah itu dia dapat rezeki besar atau rezeki kecil, bahkan nggak punya rezeki ya. Kalau nggak punya rezeki saya rasa tidak begitu, maksudnya ya itu tadi ya, entah rezeki besar entah rezeki kecil yang dia dapat itu, selalu dia itu mudah bersyukur ya, dalam hatinya, seperti itu. Dan juga apa ya, yang dominan sih dia biasanya itu baik hati ya, dan mudah bersimpatik sama orang lain, itu hari Minggu seperti itu ya, salah satu karakternya ya, mudah bersimpatik, itu kuat dia ya, sama orang lain ya, mungkin sama keluarga juga ya, sama teman juga ya, baik hati ya, gitu loh. Saya tanyakan ya, kalau pekerjaan yang cocok ini biasanya apa nih? Oke ya, ini katanya sih sama ya, berhubungan sama jasa, cuman ini apa ya, lebih seperti jasa, lebih dominan ke masalah seperti pencucian mungkin ya di sini ya. Yang saya barusan dapat dari teman saya itu mengatakan cocoknya jasa ya, bisa saja di sistem pencucian ya,
seperti kayak laundry mungkin ya, seperti itu ya jasanya, bisa berkembang ini ya, gitu ya. Jadi kalau dia jualan dagang makanan ya, ataupun kayak baju-baju kelihatannya tidak cocok ya, dia cocok di bidang jasa ya, seperti itu ya, gitu. Jadi sekali lagi ya, Fik ya, sudah saya jelaskan ya, ini yang hari Minggu ya. Sekali lagi orangnya mudah bersimpatik ya, kasih sayangnya tinggi ya, dan juga dia lebih besar rasa bersyukurnya apapun itu. Biasanya seperti itu orang yang lahir di hari Minggu, seperti itu. Jadi Fik ya, semuanya sudah saya jabarkan ya, sudah saya jelaskan mulai hari Senin ya sampai hari Minggu. Sekali lagi ya, ini hanya sekedar bersifat intermezzo ya, bisa dikatakan hiburan, tidak masalah ya, karena santai ya, saya tidak membacakan kartu yang seperti biasanya ya. Dan saya sekali lagi menebak atau bisa dikatakan memprediksi seseorang yang mempunyai hari kelahiran tertentu ya, bagaimana salah satu sifatnya dan pekerjaan yang cocok ya, barusan sudah saya kasihkan infonya ya. Tinggal kalian ya, sekali lagi bagaimana kalian menyikapi ya, percaya dan tidak percaya, rasional dan tidak rasional, tepat dan tidak tepat, saya kembalikan sama kalian semua ya, sama sedulur saya, sama sahabat saya ya, semuanya di channel ataupun di komunitas channel Ruang Batin ya, kira-kira seperti itu ya. Apapun itu ya sama ya, biarpun bisa informasi dari teman saya ini ya, itu ya tergantung kembali lagi sama kalian ya, gitu loh. Jadi apapun yang namanya prediksi ataupun melihat ke masa depan itu ya, tidak boleh juga sih kita jadikan acuan patokan apakah nantinya akan bisa bagus dan tepat, tidak bisa ya. Yang penting kita berpikir positif thinking dan mau berjuang, mau berusaha, dan mau menaburkan hati dan pikiran kita selalu yang baik ya, mempunyai prasangka yang baik ya, yang berhusnudon. Tapi kalau suudon tidak boleh, kalau kita berhusnudon, berprasangka yang baik itu boleh ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bisa membawa manfaat ya. Kalian yang mengalami kesulitan mungkin ya bolehlah mencoba untuk dirubah ya pekerjaannya ya, tetapi kan hanya sekedar saran ya, ini kan sharing dan sekedar saran ya, apapun itu ya. Oke, saya Dani Kasyaf ya, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan ya, apapun itu ya. Jikapun resonate, sekali lagi saya bersyukur dalam saya menebak. Jikapun tidak resonate ya, saya mohon maaf dengan segala mungkin kesalahan saya yang sudah saya yang sudah saya bicarakan sama kalian semua ya. Sekali lagi seperti itu ya sobatnya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi saya mohon maaf jika saya ada salah menyampaikan, dan jangan ketika ada pembicaraan saya yang kurang baik jangan dijadikan jangan dimasukkan hati sehingga membuat kalian marah ya. Oke, saya Dani Kasyaf, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.